warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al insanu malaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyura a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqal wa'dim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekhusyuan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Doa. Fadkuruni adkurkum. Jika engkau ingat kepadaku, maka aku ingat kepada doa. Waskuruli wala takfurun. Dan jika engkau mensyukuri nikmat itu dengan menjalankan ketaatan kepadaku dan tidak melakukan suatu hal yang berbau ingkar dan menjalankan maksiat, maka semua doa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh akan dikabulkan, dicukupi semua kebutuhan kita. Makanya di sini ada doa yang kenapa tidak dikabulkan? Karena apa? Karena mungkin kemaksiatan kita, karena mungkin kezaliman kita, karena segala sesuatu yang ini Allah tidak ridhoi. Ini yang penting. Allah belum ridhoi. Doa adalah segala sesuatu yang mutajab. Dan setiap doa pasti Allah kabulkan. Karena Allah memberikan sifat rahman. Buat mereka yang gak muslim pun diberikan sifat rahman. Diberikan suatu pengampunan. Dikabulkan, dilulu, diberikan kekayaan. Sama. Allah berikan suatu rahman semua di manusia di dunia itu sama. Bedanya kalau rahim tidak diberikan buat mereka yang kufur. Rahim hanya diberikan mereka yang muslimin, muslimat. Orang yang beriman. Kenapa? Karena rahim ini nanti selama di bawah sampai akhirat. Mereka tidak beriman, tidak mendapatkan rahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada tata cara, fadkuruni adkurkum, ada tata caranya, yaitu Allah kabulkan doa-doa ini. Salah satunya adalah orang yang soleh, yaitu orang yang soleh. Apakah kriterianya orang soleh? Yaitu orang yang menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, menomorsatukan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, menjadikan suatu hal takwa Allah nomor satu, ma'rifat tidak pernah ditinggalkan, zikrullah tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah diabaikan, senantiasa wa minal ladzi fatahat bihi nafilatalak, ibadah tahajud, ibadah hajat, ibadah taubat nasuka tengah malam, dia senantiasa bangun. Sementara mereka yang lainnya pada tidur. Ini adalah salah satu masuk dalam kategori mata yang nanti di akhirat tidak menangis. Semua mata akan menangis kecuali salah satunya adalah mereka yang bangun sepertiga malam. Susah sekali untuk bangun kita sepertiga malam. Kenapa? Iblis semua dan pasukan nekan kita, ditekan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, itu yang pertama, yaitu orang soleh akan dikabulkan doanya. Maka karena itu kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kadang-kadang kita datang ke rumah orang soleh agar kita doakan, doa kita dikabul. Kadang-kadang ada mereka yang datang mendoakan mereka di makamnya orang soleh. Ini mendoakan mereka yang orang solehnya, kemudian mohon doa itu dikabulkan. Bukan minta sama yang meninggal, salah. Jadi salah satunya adalah orang soleh. Yang kedua adalah takhiruhu, yaitu ditampung, kemudian diakhirkan. Doa kita itu ditampung, bukan gak dikabulkan, ditampung. Nanti kalau dikabulkan sekarang atau dikasih sekarang akan banyak mudaratnya, tidak ada fadilahnya sama sekali. Makanya Allah takut kehilangan mereka sebagai hamba yang beriman, ditampung dulu. Jadi ini takhiruhu,
Ditampung dulu, kemudian di akhirnya nanti diberikan. Ketika sudah pada waktunya, pada hari hanya, doa dikabulkan tanpa sadar, rezeki kita berlimpah, berkembang, dan semua perhampuran rezeki datang bersamaan. Kita bisa melunasi amanah, kita bisa menjalankan segala suatu ibadah, bisa ibadah haji, bisa umrah, semua bisa kita lakukan. Andai kata nanti Allah sudah diakhirkan di sini. Jadi bukan doa kita ditolak, bukan. Ditampung dulu, kemudian diakhirkan. Jadi ada 4 cara Allah mengabulkan doa. Pertama yaitu orang soleh. Yang kedua adalah takhiruhu, yaitu ditampung dulu, kemudian nanti dikasih. Yang ketiga lil masalah, yaitu ditunda untuk sebagai masalah. Yaitu apa? Jadi doa itu dikabulkan karena biar tepat waktu yang Allah tahu, waktu yang paling tepat. Jadi Allah tahu waktu yang paling tepat itu kapan. Allah maha mengetahui, Allah maha segalanya. Sesuatu yang Allah tidak ada di rumus mereka hamba Allah, tidak ada di rumus mereka, hanya Allah yang tahu. Maka doanya ditampung, dibiarin dulu sampai nanti tepat waktu baru diberikan doa itu, dikabulkan doa itu. Kalau kita sudah tahu seperti ini, yang pertama bersama seorang soleh, yang kedua takhiruhu, yaitu apa? Ditampung dulu. Yang ketiga adalah lil masalah, Allah diberikan tepat waktu ini. Kalau sudah begini jangan suudzon. Jangan suudzon pada Allah bahwa apa yang kita lakukan, doa apa yang kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Tapi ingat ini. Kemudian yang keempat adalah ditunda doa kita di akhirat. Mereka ketika kita lihat, ya Allah kasihan, sudah fakir, miskin, tidak ada punya apa-apa, hidupnya tidak pernah bahagia, meninggal lagi seperti itu. Menurut kita, itu dalam pandangan kita, pandangan manusia yang banyak dosa seperti kita. Di mata Allah beda. Pandangan di mata Allah, mereka ini merupakan suatu hamba Allah yang istiqomah, ahli ibadah, thariqahnya lumayan, makrifatnya tidak bisa dibayangkan, ibadahnya tengah malam, Masya Allah. Hanya Allah yang tahu. Ketika seperti itu mereka bukan mereka tidak kaya, tapi dia akan nanti kaya di akhirat. Di akhirat diberikan. Ketika masuk ke liang lahat, mulailah ini diberikan. Maghfirah seperti ini, syafaat, rahmat, semua diberikan sampai seterusnya. Dan mereka inilah hamba Allah yang beruntung. Kemudian apa yang dikisah mereka? Harta nggak punya, apa yang dikisah? Sedangkan mereka yang merasa di dunia terpenuhi, merasa di dunia tercukupi, merasa di dunia mendapatkan segala apa yang dia inginkan, ini justru akan menjebak mereka ke dalam liang api neraka. Kenapa dijebak? Hisabnya lama, sensusnya buat dia itu tidak bisa bertanyakan lagi, lamanya minta ampun. Maka dari itu ketika kita diberikan rezeki banyak, nanti akan ditanya, kamu punya mobil untuk apa? Untuk ibadah apa kagak? Enggak, untuk maksiat, untuk ini. Masya Allah. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menjadikan ini merupakan suatu inspirasi sejati buat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hal ini yang merupakan suatu secuil harapan buat kita, senantiasa merupakan suatu, jangan menjadikan kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci rumus agar apa yang kita lakukan senantiasa masuk dalam golongan aqimus shalah wa atuz zakah wa dzalika dinul qayyim warka'u ma'ar raqi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Marilah, kalau kita sudah tahu seperti ini, doa kita seperti ini, ada 4 cara yang Allah kabulkan dengan berbagai macam cara. Janganlah kita suudzon kepada Allah. Bagi kita yang sudah suudzon kepada Allah, maka cepatlah kita bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Wa jaziyallahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kita ke dalam surga Allah.
Jadi kita tidak tergelantung kanan, gelantung kiri di neraka seperti ini. Masya Allah. Di dunia kita masih bisa mengharapkan pengampunan dari Allah. Mari bersama-sama. Mari kita bareng-bareng. Doa kita munajatkan kepada Allah dengan doa yang sebenarnya utuh-utuhnya doa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ini pelajaran dasar buat kita. Akan tetapi kalau ini tidak ditekankan terus, maka kita akan tertutupi dengan pengaruh teknologi sekarang yang membawa kita lupa dengan apa yang dinamakan sholat, apa yang dinamakan ibadah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.